Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismarianti. Saya Nur Anissa. Saya Adistiono. Saya Fitriani Aulia. Kami dari kelompok HDMI ingin mempresentasikan hasil laporan PKL kami yang bertepatan di PT Tapiana Denggan Jalue Estate di kantor RC. Nah, di sini kami akan mengangkat judul atau tema tentang fingerprint TA300. Di sini juga kami akan membahas tentang kerusakan, perbaikan, dan cara perawatan fingerprint. Terima kasih. Sejarah perusahaan. PT Tapiana Denggan Perkebunan Jalue atau JLYE berdiri sejak tahun 1999 dengan nama PT Bulungan Sarana Utama. Namun, pada tahun 2006 yang kemudian bergabung dengan PT Tapiana Denggan, pada tahun 2006 PT Tapiana Denggan Jalue Estate adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Adapun tahapan pekerjaan perkebunan kelapa sawit JLYE mulai dari pembukaan lahan, pembibitan kelapa sawit, penanaman, perawatan, panen, pengangkutan ke pabrik kelapa sawit. Pembimbing DU atau DI, Simpson. Pembimbing 1, Andri Prayitno. Pembimbing 2, Safwani. Nama kelompok HDMI. Anggota: pertama, Adistiono. Kedua, Fitriani Aulia. Ketiga, Rismarianti. Keempat, Nur Anissa. Pengertian fingerprint itu adalah sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan data yang cepat dengan menggunakan verifikasi sidik jari. Nah, jadi fungsi fingerprint itu untuk mengamankan dan sebagai media verifikasi, sama seperti password dan pola. Hanya saja fingerprint ini verifikasinya menggunakan sidik jari manusia. Nah, misal pada penerapan alat absensi karyawan di kantor, fingerprint berguna untuk meminimalisir kecurangan karyawan yang bisa mengakibatkan kerugian perusahaan. Sehingga dengan adanya fingerprint, setiap karyawan bertanggung jawab atas kehadirannya sendiri. Kemudian menghapus log absensi yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, pengguna lupa akan setting mesin finger. Lupa setting yang dimaksud di sini adalah biasanya berkaitan dengan cara input pegawai, jadwal jam kerja baru, setting software. Solusinya biasanya kita mempelajari kembali buku manual atau bisa menghubungi technical support dari vendor produk tersebut, tergantung kita menggunakan produk yang mana. Masalah yang ketiga, koneksi ke komputer via kabelan terganggu. Biasanya permasalahan ini kerap kali muncul dikarenakan biasanya pindah komputer. Solusinya yaitu setting ulang IP komputer dari dinamik ke statik, menyamakan IP software dengan IP mesin fingerprint. Masalah berikutnya itu mesin absensi fingerprint hang. Jika suatu ketika mendapatkan mesin finger Anda mengalami hang, hal yang perlu dilakukan adalah mencabut agar kemudian ditancapkan kembali. Upayakan menggunakan daya cadangan untuk menghindari trouble correct board. Masalah berikutnya yaitu record log tidak tampil di komputer. Sebaiknya dilakukan analisa status jejak login dan out di laporan. Solusinya karyawan tersebut perlu dijadwalkan ulang untuk jam kerjanya. Dan masalah yang berikutnya biasanya tidak bisa menerima scan. Kalau seperti ini biasanya kita akan menukar mainboard dengan cadangan yang kita sediakan. Cara perawatan. 1. Pembersihan kaca sensor fingerprint. Cara membersihkan kaca sensornya cukup dengan merekatkan selotip bening ke permukaan sensor fingerprint. Lakukan secara berulang-ulang sampai bersih. Pembersihan ini dilakukan minimal 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Yang kedua, hapus data di mesin absensi secara berkala. Sebaiknya data lama yang sudah di-download dihapus secara berkala. Ini bertujuan untuk membuat kinerja identifikasi sensor menjadi lebih cepat.
Hal ini juga berpengaruh pada saat download data sehingga lebih cepat. Yang ketiga, nyalakan mesin seperlunya. Jika tidak digunakan, sebaiknya dimatikan dan dicabut dari sumber listrik. Apalagi pada musim hujan petir, bisa kemungkinan terkena petir. Yang terakhir, pemeriksaan berkala di service center resmi. Pemeriksaan mesin absensi fingerprint penting untuk memastikan kondisi dalam keadaan optimal. Adalah dengan merekam data sidik jari untuk pertama kalinya digunakan sebagai acuan. Data sidik jari berhasil scanning ulang tersebut akan disimpan dalam database. Seorang karyawan melakukan absensi melalui fingerprint dengan tipe TA300 yang diproses melalui aplikasi BioVis secara offline oleh operator payroll, yang diedit melalui absensinya yang dinyatakan sakit dan lain-lain. Lalu absensi tersebut diserahkan kepada operator checkroll melalui aplikasi SAP yang dilakukan secara online. Terus hasil kerja tersebut keluar dengan hasil kerja perorangan atau yang disebut DKM. Dan untuk pembayaran atau gaji sudah dilakukan secara otomatis melalui aplikasi tersebut. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa.